yaitu Dahanapura. Dahanapura yang artinya dahana itu api. Dahanapura itu api, semangatnya para masyarakat Kediri, semangatnya yang berkobar-kobar kan gitu. Nah itu saking saktinya beliau menganggap dirinya Tuhan, bahkan rakyat semua dan para Brahmana disuruhnya menyembahnya. Kalau tidak mau diajar dan dibunuh. Tapi kejam. Kejam, Mas, kejam. Prabu Kertajaya ini tidak seperti raja-raja sebelumnya. Beda kali Jayabaya beda. Beda sekali. Dan raja-raja yang setelahnya itu dan raja-raja yang telah lalu sangat bijaksana. Juga memperhatikan para rakyatnya. Kalau ini sebaliknya, dengan rakyatnya kejam, dengan para Brahmana pun juga kejam. Siapa yang tidak mau tunduk atau tidak mau menyembah dia, diajar dan dibunuh, gitu. Jadi waktu konten itu raja-raja yang ini pun kejam. Sampun Mas. Mungkin yang konon, ini orang Kediri mungkin ada yang kehilangan seorang raja yang paling bijaksana, yang sakti mandraguna, yaitu Prabu Jayabaya, yang menghilang sampai saat ini kan tidak ditemui. Di mana tempatnya? Alias Mukso, kan gitu. Ini Prabu Jayabaya. Hanya dibangunkan makamnya. Tidak ada. Cuma petilasan saja. Karena beliau yang terakhir kan bertapa di Gunung Lawu. Rahayu. Runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian dilanjutkan oleh dalam masa Dewasari kan gitu. Nah, kerajaan Kediri ini runtuh pada tahun 1222. 1222 gitu. Nah, dan waktu itu raja yang terakhir adalah Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis. Nah ini Mas. Karena Prabu Dandang Gendis ini masih buyutnya. Nah, itu masih buyutnya atau keturunannya dari Prabu Jayabaya. Raja Kediri yang terkenal dengan ramalan-ramalannya. Gitu. Nah. Dan juga Prabu Kertajaya ini juga mungkin di zaman itu raja yang paling kejam. Walaupun beliau adalah raja yang sangat sakti, tapi bahkan mengaku dirinya Tuhan, menganggap dirinya Tuhan. Ini kalau kita putar ke atas, ini seperti zaman Fir'aun, gitu. Sakti, Mas. Karena singgasananya saja bukan singgasananya seperti raja-raja yang biasanya itu. Singgasananya pun ditancapi yang namanya tombak-tombak. Jadi lungguh dia ini tombak, Mas. Nah, itu merasa sakti tanpa tidak bisa tembus dengan senjata apapun, gitu. Yang namanya Prabu Kertajaya ini. Dan Prabu Kertajaya ini juga punya putra yang bernamanya Jayasabha, yang nanti akhirnya menggantikan menjadi seorang adipati atau bupati di Kediri. Jadi bukan kerajaan lagi nantinya. Nah itu. Dan kerajaan Kediri atau Panjalu ini yang beribu kota di Daha. Dan Daha ini lengkapnya bukan Daha toh. Kan orang-orang menyebutnya cuma Daha gitu aja. Di kota Daha. Tapi ada lengkapnya, ada terusannya, yaitu
Dahanapura. Dahanapura yang artinya dahana itu api. Dahanapura jadi api, semangatnya para masyarakat Kediri, semangatnya yang berkobar-kobar kan gitu. Nah itu saking saktinya beliau menganggap dirinya Tuhan, bahkan rakyat semua dan para Brahmana disuruhnya menyembahnya. Kalau tidak mau diajar dan dibunuh. Tapi kejam. Kejam, Mas, kejam. Prabu Kertajaya ini tidak seperti raja-raja sebelumnya. Beda kali saya beda. Beda sekali. Dan raja-raja yang setelahnya itu dan raja-raja yang telah lalu sangat bijaksana. Juga memperhatikan para rakyatnya. Kalau ini sebaliknya, dengan rakyatnya kejam, dengan para Brahmana pun juga kejam. Siapa yang tidak mau tunduk atau tidak mau menyembah dia, diajar dan dibunuh, gitu. Jadi waktu konten itu raja-raja yang ini pun kejam. Sampun, Mas. Mungkin yang konon, ini orang Kediri mungkin ada yang kehilangan seorang raja yang paling bijaksana, yang sakti mandraguna, yaitu Prabu Jayabaya yang menghilang sampai saat ini kan tidak ketemu di mana tempatnya, alias Mukso, kan gitu. Ini Prabu Jayabaya. Hanya dibangunkan makamnya. Tidak ada. Cuma petilasan saja. Karena beliau yang terakhir kan bertapa di Gunung Lawu, gitu. Nah itu menurut cerita. Dan Dandang Gendis atau Prabu Kertajaya ini berkuasa pada tahun 1194 dan sampai akhir kekuasaannya pada tahun 1222. Ini masa kekuasaannya Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis tersebut. Akhirnya para Brahmana ini banyak yang disiksa dan banyak yang dibunuh. Brahmana itu disiksa. Betul, karena tidak mau menyembah, tidak mau tunduk kepada Kertajaya. Nah, inilah. Akhirnya para raja, para Brahmana ini meminta perlindungan kepada Ken Arok. Akumu dari Tumapel. Belum Singosari, Mas. Belum Singosari. Dan Singosari ini nantinya Singosari ini berdiri atau berubahnya Tumapel menjadi Singosari setelah runtuhnya kerajaan Kediri tersebut. Nah ini. Dan kemudian para Brahmana ini meminta perlindungan kepada Ken Arok. Padahal Prabu Kertajaya ini sudah pernah mengatakan tidak bisa siapapun untuk membunuhnya kecuali Dewa Siwa, begitu. Kecuali Dewa Siwa. Nah, kebetulan Ken Arok diadukan, para Brahmana ini mengadu kepada Ken Arok dan minta perlindungan kepada Ken Arok. Akhirnya dilindungi, Mas. Semua dilindungi para Brahmana ini. Nah, dan akhirnya Ken Arok sendiri mengikrarkan dirinya sebagai Siwa. Bukan Dewa Siwa, tapi sebagai Siwa. Begitu. Ken Arok tidak menyebut dirinya Dewa. Ya, betul. Cuma titisan dari Siwa, kan begitu. Nah, kalau titisan itu kan bisa seperti reinkarnasi, kan begitu. Nah, akhirnya terjadi peperangan yang sangat besar di daerah Ganter. Di mana, Mas, Ganter, Mas? Ganter itu daerah Ngantang. Desa Ganter adalah Ngantang termasuk Kabupaten Malang. Nah, di Ganter. Dan di situ di desa Ganter itulah gugurnya Prabu Kertajaya. Nah, dan di tahun
1222 Masehi. Nah, dan setelah itu putranya itu yang bernama Jayasabha akhirnya oleh Ken Arok dijadikan bupati, jadikan adipati di Kediri. Jadi kerajaan tadi berubah menjadi kadipaten. Nah itu. Dan kemudian Ken Arok setelah memenangkan peperangan dengan Prabu Kertajaya atau Dana Gendis tersebut, akhirnya Tumapel dijadikan kerajaan dan diubah namanya menjadi Kerajaan Singosari. Nah, jadi Kerajaan Singosari ini berganti nama atau berdirinya Singosari pada tahun 1222 pasca gugurnya Prabu Kertajaya dan runtuhnya Kerajaan Kediri. Nah ini Mas. Jadi Prabu Kertajaya ini sebetulnya memang keturunan dari raja-raja yang luhur, raja-raja yang sangat sakti, raja-raja yang bijaksana, begitu Mas. Tapi dia sendiri, Prabu Kertajaya ini sangat kejam, begitu, sangat kejam. Ini juga keturunan dari Terah, dari Mataram juga, Mataram kuno. Betul, betul. Ini sama dengan seperti Fir'aun. Fir'aun dihukum oleh Allah ditenggelamkan di Laut Merah. Gitu. Jadi, tahun 1200 ini kok Timur Tengah pasti dalam nabian. Kalau tahun itu sudah setelahnya, sudah selesai. Sudah di masa sudah sahabat pun sudah selesai. Kalau zaman Nabi tahun 500 Masehi. Betul, 500 Masehi. Nah, kalau di tahun seperti itu sudah di zaman bahkan setelah sahabat ini sudah selesai. Kalau tahun 1200 ini sudah, bahkan Cina pun sudah ada seperti Mongol itu. Nah, makanya untuk adik-adik dan saudara semuanya, kita semua selalu belajar sejarah. Walaupun di pendidikan sekolahan atau di bangku sekolahan tidak ada sejarah kerajaan, kita masih bisa belajar di media yang lain. Dari mana kerajaan di Jawa ini sebetulnya banyak sekali kerajaan yang saya sebutkan, yang saya ceritakan. Ini adalah kerajaan yang besarnya saja, belum kerajaan yang kecil-kecil, kerajaan bawahan. Itu. Dan kemudian keturunan dari Dana Gendis atau Prabu Kertajaya ini dari bangsa mana? Nah, kan bangsa ini kan ada bangsa Sailendra, kan gitu. Ini setelah bangsa Sailendra, ini dari bangsa Isyana, Jadi Mataram yang tadinya dari pecahan dari Sailendra tadi, nah, yang berpindah ke Jawa Timur. Nah, bangsa Isyana yang beribu kota di Daha, di Daha, Kediri. Daha ini orang-orang tahunya cuma Daha saja. Jadi ada terusannya itu Dahanapura. Ini ada Dahanapura. Dan runtuh pada tahun 1222. Dengan setelah itu berdirilah kerajaan baru yang tadinya hanyalah Pakuwon atau yang dipimpin oleh Aku, hanya kalau sekarang kecamatan atau camat, dan diubahnya menjadi kerajaan yang bernama Singosari. Nah itu Mas. Tapi waktu menikah kecamatan Pakuwon kan? Masih Pakuwon. Tumapel. Yang dimulai Aku, dan setelah Tunggul Ametung pun Aku. Setelah dibunuh oleh Ken Arok pun juga menjadi Aku penggantinya, belum menjadi raja, menjadi Prabu. Setelah mengalahkan Prabu Kertajaya, barulah menjadikan
kerajaan. Jadi Tumapel tadi berubah menjadi Bingosari. Itu. Dan yang namanya Rajasa tadi kan keturunan dari Kenarok sendiri. Kenarok yang gelarnya Rajasa, Sang Amurwa Bumi. Itu. Jadi seperti Raden Wijaya ini keturunan langsung dari Ken Dedes dan Ken Arok. Nah, nanti itu mungkin sudah pernah saya ulas di video-video yang telah lalu. Itu. Dan untuk kerajaan Kediri ini mungkin yang terakhir atau runtuhnya pada tahun 1222 ini ada yang saya maksud adalah kerajaan Panjalu. Kerajaan Kediri bukan gelang-gelang, bukan gelang-gelang yang dipimpin oleh Prabu Jakatuang. Ini sudah lain cerita lagi. Kalau gelang-gelang ini bertempatnya ada di daerah Madiun, bukan Kediri. Nah itu. Cuma ibu kotanya cuma numpang di Daha saja. Daha tetap dipakai. Buktinya di Kediri tidak memakai nama stadion, tidak memakai stadion Kertajaya, tidak dipakai. Bahkan yang dipakai namanya Majapahit, yaitu Stadion Brawijaya. Nah itu yang namanya Raja Majapahit. Karena Majapahit yang terakhir pindahnya di Kediri. Majapahit terakhir dipindahkan ke Kediri. Jadi makanya stadion di Kediri bernama Stadion Brawijaya. Nah itu kan. Nah ini untuk ada di semua yang untuk pelajaran mungkin ya sudah tahu bahwa di Jawa ini banyak kerajaan atau peninggalan, bahkan prasasti, dan kerajaan Kediri bahkan runtuhnya itu pun sudah dicatat di kitab Pararaton yang ditulis oleh Empu Prapanca di zaman Prabu Hayam Wuruk. Nah itu. Jadi kitab-kitab tersebut menulisnya di zaman Prabu Hayam Wuruk. Baik kitab Pararaton atau kitab Negara Kertagama. Ini yang menciptakan juga Empu Prapanca pada zaman Prabu Hayam Wuruk. Nah ini Kerajaan Majapahit waktu masih jaya-jayanya, dan bahkan oleh Empu Prapanca tersebut Kerajaan Majapahit ini sebenarnya sudah dibikinkan peta. Ada petanya, bergadang. Jadi peta Majapahit ini mulai keraton, mulai pintu gerbang, benteng semuanya lengkap. Sudah ada petanya, tapi mungkin sekarang sudah hancur karena cuma kulit. Gitu. Tapi justru yang membuat saya heran adalah kitab-kitab tersebut. Seperti dari daun lontar itu, ratusan tahun tidak hancur. Nah itu mas, tidak hancur, bahkan masih tersimpan sampai sekarang kitab-kitab tersebut. Makanya yang bisa membaca kitab dari bahasa Sang Jakarta diubahnya menjadi bahasa Indonesia yang bisa, itu yang bisa. Nah kitab bahasa Sanskerta ini mirip sekali dengan bahasa India. Karena tulisannya Sami mas. Yang sekarang yang masih menjaga tradisi tulisan Sanskerta tersebut, bahasa Sanskerta tersebut di saudara-saudara kita yang ada di Bali. Yang sak menika. Nah, karena kalau ada orang yang bertanya, di mana orang-orang Majapahit dulu? Di mana orang Majapahit dulu? Ya, sekarang semuanya berpindah ke Bali. Ini ya. Nah, ini jadi untuk cerita, untuk pembahasan dari gugurnya Prabu Kertajaya dan runtuhnya, hancurnya kerajaan Kediri atau Panjalu. Nah ini sebetulnya juga kerajaan di mana Prabu Jayabaya berkuasa di situ. Nah ini, dan hancurnya oleh
keturunannya, yaitu Prabu Kertajaya atau yang kita kenal dengan nama Gandang Gendis. Nah ini oleh ketemuannya sendiri, oleh kesombongan sendiri. Nah, dia mengaku dewa, saya tidak bisa dibunuh atau yang karena berhubung sakti mandraguna dianggap tidak bisa mati, tetapi kenyataannya bisa dibunuh oleh Ken Arok, seorang akumu dari Tumapel atau yang lebih dikenal dengan sekarang Singosari. Nah itu mas. Atau tindakan-tindakan Iya, bermanfaat. Insya Allah, dan mungkin ini bermanfaat untuk anak putu, untuk anak cucu kita. Anak di sekolah. Betul. Sekian ulasan atau pembahasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau ada kekurangan dan sebagainya, mungkin ucapan atau segala sesuatu untuk kekurangan dan saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.